Halo para manusia-manusia berjiwa mulia yang baik-baik hatinya, yang rajin menabung dan tidak sombong. Bagaimana kabar kalian semua cuy? Kembali lagi di channel kesayangan kita semua ini. Tentunya masih bersama Mang OP yang bakal menghibur kalian semua setiap harinya dengan durasi anime yang mantap pol-polan. Kali ini cuy, kita akan ngebahas donghua yang super keren nih, yang berjudul Yin Yan Yongheng. Donghua ini menceritakan tentang kisah Bai Xiaochun, seorang pemuda menawan namun menjengkelkan, yang didorong oleh ketakutannya akan kematian dan keinginan untuk hidup selamanya. Tetapi dia sangat menghargai persahabatan dan keluarga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas seperti biasanya cuy. Tapi biar nonton kalian juga tambah nyaman nih, selalu Mimin sarankan buat pasang dulu headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan, terutama yang nyebelin. Atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Cekibrot. Di suatu tempat, Su Meixiang dan Li Qionghu sedang bermain catur. Ketika Bai Xiaochun menggunakan dupa iblis di pegunungan untuk memancing seseorang datang, ia berlari bersembunyi di balik pohon saat petir menyambar. Para warga yang menyaksikan petir itu pun menduga Bai Xiaochun yang ada di sana pasti telah tewas. Namun Bai Xiaochun malah baik-baik saja. Meskipun tempatnya berlindung itu hancur tidak bersisa. Ia mendengar sebuah suara yang diduganya sebagai peri, memarahinya karena bermain-main dengan dupa hitam. Li Qionghu kemudian muncul, memperkenalkan dirinya sebagai anggota dari sekte aliran roh. Bai Xiaochun memberikan hormat dan memberitahu dirinya sudah menunggu kedatangan Li Qionghu selama 3 tahun, 2 bulan, 13 hari, dan 10 jam. Ia mengungkapkan keinginannya untuk berkultivasi keabadian dengan Li Qionghu agar dapat hidup lama. Li Qionghu mengatakan jika Bai Xiaochun sudah mantap dengan keputusannya, ia akan membimbingnya menuju gerbang peri. Ia membawa Bai Xiaochun terbang melintasi pegunungan dan meski sempat takut dengan ketinggian, Bai Xiaochun mengagumi pemandangan di bawahnya yang sangat indah. Sesampainya di sana, Bai Xiaochun memperhatikan para peri yang memberikan hormat dan menyadari status Li Qionghu yang sangat tinggi di tempat tersebut. Li Qionghu menurunkan Bai Xiaochun di depan sebuah rumah yang akan menjadi tempat latihannya dan meninggalkannya begitu saja. Seorang pria besar bernama Zhang Dahai muncul, memperhatikan Bai Xiaochun yang bertubuh kurus. Ia mengayunkan tangannya yang menyebabkan Bai Xiaochun terlempar seperti bulu. Zhang Dahai mengatakan mulai hari ini Bai Xiaochun akan mengikutinya. Tiba-tiba, seorang laki-laki bernama Su Baichai muncul, berniat untuk menantang Bai Xiaochun. Ia menerjangkan serangan yang dibelokkan Zhang Dahai ke kandang babi. Bai Xiaochun berlindung di belakang tubuh Zhang Dahai dan meminta pria itu untuk menyelamatkannya. Zhang Dahai menyatakan ia akan memotong-motong Su Baichai dan memberinya untuk makan babi. Su Baichai tidak ketakutan sama sekali dengan gertakan tersebut dan menyeka darah yang keluar dari hidungnya. Ia mengubah darah itu menjadi wujud burung yang menempel di telapak tangan Bai Xiaochun menjadi sebuah tanda. Su Baichai kabur dan Zhang Dahai meminta Bai Xiaochun tidak mengkhawatirkan tanda tersebut. Karena selama ini ia tidak menantang siapapun, tidak akan ada yang terjadi. 竟然让这么一个弱不禁风的家伙走了后门！拿命来！人太深，你势不两立。 Ia berjanji akan membuat arai agar Su Baichai tidak akan pernah datang lagi ke tempat tersebut. Zhang Dahai kemudian mengajak Bai Xiaochun berkeliling dan menunjukkan ruangan penginapan Huo. Ia menjelaskan di tempat itu mereka bertanggung jawab memasak makanan spiritual untuk para tetua sekte. Zhang Dahai juga mengungkapkan mereka menyimpan beberapa makanan spiritual kelas atas
yang dapat mengkamulasikan kekuatan spiritual. Sehingga banyak orang yang akan mencoba menyusup ke tempat tersebut. Tiba-tiba, sekelompok laki-laki berdesak-desakan di pintu. Penasaran ingin bertemu dengan Bai Xiaochun ini. Zhang Dahai menjelaskan di tempat itu, Bai Xiaochun akan memiliki 8 rekan. Di halaman, Zhang Dahai meminta Bai Xiaochun memilih artefak sebelum mereka memulai upacara pengapian. Bai Xiaochun bersemangat membayangkan dirinya yang akan mendapatkan sesuatu yang tidak terkalahkan. Namun begitu ditunjukkan, ia kecewa karena artefak yang disebut Zhang Dahai hanya berupa panci. Zhang Dahai menjelaskan panci adalah tradisi ruang pengapian mereka. Ia meminta Bai Xiaochun memilih salah satu di antara panci-panci itu. 肯定是什么无敌的宝贝吧，师兄。彭聪门，祸在人在。乌龟有长寿的好兆头嘛。Bai Xiaochun menolak. Namun begitu dijelaskan jika dia membawa panci itu, orang-orang yang melihatnya akan tahu bahwa dia adalah anggota ruang pengapian, sehingga tidak ada orang yang berani merundungnya. Ia berubah pikiran dan mencoba menemukan panci yang sesuai untuknya. Saat hari beranjak sore, Zhang Dahai masih menunggu Bai Xiaochun mencari panci. Bai Xiaochun mengungkapkan, karena benda itu akan menjadi alat perlindungan diri, ia tidak bisa sembarangan memilih. Tak lama kemudian, sebuah panci berbentuk tempurung kura-kura menarik perhatian Bai Xiaochun. Dan ia memutuskan untuk mengambil panci itu. Zhang Dahai memberitahu, panci itu sudah ada di tumpukan sejak lama karena tidak ada yang ingin mengambilnya. Bai Xiaochun mengungkapkan ia memilih panci tersebut mengingat kura-kura adalah pertanda baik untuk berumur panjang. Malam harinya di kamar, Bai Xiaochun merenungkan dirinya yang akhirnya bisa berada di gerbang peri dan tanda ada di tangannya. Ia menyatakan dirinya tidak akan membiarkan Su Baichai mengambil kehidupannya dan akan berlatih agar dapat berumur panjang. Saat Bai Xiaochun mencoba latihan lapisan pertama pengendalian Qi, ia mendengar suara mencurigakan dari ruang pengapian. Ia terkejut saat menemukan Zhang Dahai serta anggota yang lain sedang memakan buah-buahan yang ada di sana. Bai Xiaochun berniat pergi, namun dirinya tertangkap basah oleh Zhang Dahai. Di dalam hutan, Su Baichai marah, berharap Bai Xiaochun tidak akan berumur panjang. Bai Xiaochun dipaksa untuk makan jamur roh 1000 tahun agar tidak memberitahukan apa yang telah mereka lakukan kepada tetua. Seniornya memberitahu, jamur tersebut dapat menghilangkan ketidakmurnian di dalam tubuh dan membantu membuka nadi rohnya sehingga Bai Xiaochun pun dapat mulai berkultivasi. Seniornya menanyakan tentang moto dari dapur tungku api yang sudah diajarkannya. Dan Bai Xiaochun memastikan bahwa dirinya mengingat hal tersebut. Zhang Dahai menyatakan karena Bai Xiaochun sudah ikut memakan makanan spiritual, maka saat ini dia secara resmi menjadi bagian dari dapur tungku api. Keesokan harinya di kamar, Bai Xiaochun mencoba berkultivasi dan berhasil merasakan keberadaan Qi spiritualnya. Ia senang memikirkan keinginannya untuk hidup abadi yang akan benar-benar terwujud. Namun karena menghabiskan beberapa hari untuk berkultivasi, perut Bai Xiaochun pun mulai keroncongan. Ia ingat seniornya memberitahu bahwa nasi roh adalah salah satu makanan spiritual yang berharga. Bai Xiaochun mencoba memasaknya dan langsung memakannya ketika matang. Seniornya mengungkapkan kekagumannya mengetahui Bai Xiaochun ini berhasil menguasai level 1 pengentalan Qi dengan sangat cepat. Bai Xiaochun mengatakan hal itu bisa saja terjadi karena makanan roh yang diberikan para senior kepadanya. Ia menyebutkan tentang nasi roh yang berkilauan saat dimasak. Namun senior mengatakan Bai Xiaochun ini berhalusinasi karena kelaparan. Salah satu seniornya memberitahu tentang 3 metode utama pemurnian di mana. Metode tersebut membutuhkan pengumpulan energi surga dan bumi yang dengan paksa diserahkan ke objek target. Masing-masing pemurnian yang berhasil akan menghasilkan tanda unik yang muncul pada objek. Dan setiap pemurnian yang sukses juga akan menghasilkan peningkatan yang berkelanjutan.
Seniornya mengungkapkan bahwa penjaga harta karun sekte aliran roh mereka adalah pedang yang dimurnikan lebih dari 10 kali. Di kamarnya, Bai Xiaochun merenungkan tentang tanda unik dan menduga cahaya berkilauan yang muncul pada beras roh adalah tanda itu. Sementara di dalam hutan, Su Baichai kesal karena dirinya sudah menunggu di sana selama beberapa hari. Namun Bai Xiaochun tidak kunjung keluar dari rumahnya. Kembali ke kamar, Bai Xiaochun memikirkan dirinya yang tidak dapat terus bersembunyi. Ia mengetahui Su Baichai telah berkultivasi hingga tahap 2 pengentalan Qi dan bertekad untuk mengejarnya. Beberapa hari kemudian, para senior membahas tentang Bai Xiaochun yang selalu menjerit keras setiap malam saat berkultivasi dan penasaran dengan perkembangannya. Di kamar, Bai Xiaochun menjerit ketika sebuah tanda bercahaya muncul di wajan kura-kuranya. Ia mengingat sebelumnya dirinya sedang memurnikan pedang kayu hingga juga memunculkan tanda cahaya. Ketika semua barang yang ada di kamarnya tiba-tiba berterbangan dan sesuatu tertarik keluar dari kepalanya, Bai Xiaochun panik saat beberapa rambut di kepalanya berubah putih. Ia kesal dengan tidak gegabahnya dan merasa marah dengan Su Baichai. Seniornya mengetuk pintu rumahnya, menyuruh Bai Xiaochun keluar untuk menghirup udara segar. Ia mengatakan Bai Xiaochun tidak perlu terburu-buru untuk mengalahkan Su Baichai. Bai Xiaochun tiba-tiba menerjang keluar dan menantang Su Baichai untuk menghadapinya. Seniornya memberitahu Su Baichai tidak pernah muncul lagi dan menduganya sudah menyerah. Bai Xiaochun terduduk lemah dan memikirkan siapa yang harus dirinya cari untuk membayar kembali kehidupannya. Mendengar ratapan Bai Xiaochun yang mencemaskan kehidupannya akan berakhir, seniornya memberitahu tentang sebuah tugas yang bisa ia kerjakan, serta berhadiah untuk sesuatu yang dapat meningkatkan kehidupan selama 1 tahun. Keesokan harinya, Bai Xiaochun berhenti berkultivasi dan pergi membeli bahan-bahan yang dibutuhkannya untuk tugas tersebut. Saat salah satu anggota dapur tungku api memberitahu bahwa seseorang telah mencuri makanan roh yang ada di dapur. Di toko klan Hou, Bai Xiaochun merenungkan batu roh yang diberikan seniornya ternyata tidak cukup untuk membeli apa yang diinginkannya. Ia bertemu dengan Su Baichai yang mengolok-olok ketakutannya tentang kematian. Saat Su Baichai hendak menyerang, Bai Xiaochun sudah berlari ketakutan mendaki gunung. Sementara itu, Zhang Dai dan para anggota dapur tungku api berniat menyusul Bai Xiaochun. Namun mereka bertemu dengan salah satu orang dari badan pengawasan dan terlibat pertarungan. Zhang Dai diberitahu bahwa seseorang akan meninggoy. Ia langsung menyudahi tempat tersebut dan bergegas menemukan Bai Xiaochun. Mereka tiba di padang rumput dan menemukan sisa-sisa pertarungan. Zhang Dai lega melihat Bai Xiaochun yang mampu mengurus Su Baichai dan memukulinya hingga babak belur. Bai Xiaochun! Tanda di tangannya menghilang dan Bai Xiaochun melepaskan Su Baichai yang memperingatkan jika dirinya tidak bisa mendapatkan kembali kehidupannya yang hilang. Ia akan datang lagi untuk mencarinya. Su Baichai memberitahu bahwa mereka telah ditipu karena Bai Xiaochun berada di level 3 pengentalan Qi. Zhang Dai dan para seniornya pun auto terkejut dan memuji perkembangan dari Bai Xiaohun yang sangat cepat. Pengumuman tentang latihan lanjutan murid sekte luar terdengar dari puncak gunung. Meski Zhang Dai memberitahu bahwa dapur tungku api tidak pernah berpartisipasi, Bai Xiaochun menyatakan keinginannya untuk ikut kembali dan mendapatkan salah satu dari ketiga tempat yang ada. Orang-orang yang berniat mengikuti latihan lanjutan murid sekte luar berkumpul saat sebuah kereta milik kuda klan Hou berhenti. Seorang gadis bernama Hou Xiaomei keluar dari kereta kuda tersebut dengan mengenakan pakaian murid sekte luar yang membuat orang-orang menganggapnya arogan. Namun, kehebohan itu berlangsung singkat
ketika kabar tentang dapur tungku api yang ikut berpartisipasi dalam latihan menyebar di antara para peserta. Tak lama kemudian, latihan dibuka dan semua peserta langsung menyerbu aula penegakan. Sementara Bai Xiaochun, Zhang Dahai, dan seorang seniornya baru akan bergerak setelah semua peserta kelelahan dan didiskualifikasi. Beberapa hari sebelumnya, anggota dapur tungku api berkumpul mendiskusikan strategi yang akan mereka gunakan untuk merebut tempat murid sekte luar. Menurut informasi yang didapatkan oleh Bai Xiaochun, mereka bisa mendapatkan batu roh yang sangat banyak jika berhasil mendapatkan 3 tempat. Dan setelah strategi selesai dibuat, Bai Xiaochun dan yang lainnya pun memulai latihan untuk mempersiapkan diri. Kembali ke masa kini, Bai Xiaochun dan kedua seniornya mulai bergerak. Ia melewati sejumlah peserta lain dengan menghindari pertarungan. Sementara kedua seniornya memilih menjatuhkan lawan yang mencoba menyerang. Beberapa saat kemudian, Bai Xiaochun mendaki tangga, melewati kedua laki-laki yang berkelahi dan kesulitan berjalan karena harus melawan tekanan dari pembatasan yang sangat kuat. Mereka heran melihat Bai Xiaochun yang bahkan mampu berlari tanpa kesulitan sedikit pun. Bai Xiaochun hampir tiba di area anggur dan bertanya-tanya, di mana kedua seniornya saat ini? Ia teringat apa yang dikatakan Zhang Dahai, bahwa rintangan terakhir pada latihan adalah tiang kayu arai 5 formasi, di mana mereka menubuhkan 5 tiang kayu dari tanah dan mengharuskannya mengendalikan platform yang melayang untuk bisa lolos. Meski Zhang Dahai mengatakan jika dirinya jatuh tidak akan terjadi sesuatu yang berbahaya, Bai Xiaochun ragu menyadari betapa mengerikannya jurang-jurang yang harus dilewatinya. Ia berusaha menepis ketakutannya dan menggunakan kekuatannya untuk melompati satu persatu batu. Setelah hampir jatuh, akhirnya Bai Xiaochun berhasil melewati rintangan tersebut. Dan tidak lama kemudian, dua seniornya pun menyusul. Mereka diberitahu oleh Feng Yan setelah melewati gerbang ketika akan menjadi murid sekte luar dan membuat langkah resmi yang menjadi abadi. Saat hendak melangkah masuk, Bai Xiaochun melihat peserta lain yang baru saja tiba di belakang mereka. Ia mendapat sebuah ide dan mengajak kedua seniornya untuk menjual 3 tempat yang berhasil mereka dapat kepada peserta lain. Feng Yun memprotes hal itu dan mengklaim bahwa Bai Xiaochun telah melanggar peraturan sekte. Bai Xiaochun meminta Feng Yan menjelaskan peraturan sekte yang telah dilarangnya. Ia kemudian menyebutkan 386 peraturan sekte yang dihafalnya di luar kepala dan membuat Feng Yan terdiam. Menyadari apa yang dilakukan dapur tungku tidak termasuk pelanggaran, Hao Xiaomei datang, membayar dengan batu roh 10 kali lipat dari harga yang dipasang Bai Xiaochun, serta diperbolehkan masuk melewati gerbang. Saat Chen Fei tiba, ia meminta Feng Yan melaporkan perbuatan dapur tungku api yang menjual tempat murid sekte luar kepada para tetua aula penegakan. Feng Yan mempertimbangkan hal tersebut dan membawa ketiganya menuju aula penegakan. Namun tiba-tiba Chen Fei menangkap Bai Xiaochun dan melemparkannya ke dalam gerbang. Wajan kura-kura Bai Xiaochun pun menghantam Chen Fei masuk ke dalam gerbang. Sementara Bai Xiaochun berhasil menghentikan dirinya. Chen Fei marah, menuduh Bai Xiaochun sengaja melakukannya. Namun Bai Xiaochun menepis hal itu, menyatakan tentang apa yang terjadi adalah kecelakaan. Setelah Feng Yan mengajak Chen Fei pergi, Bai Xiaochun dan kedua seniornya menghitung batu roh yang berhasil mereka dapatkan. Ketiganya terkejut dengan jumlah 2000 batu roh yang terkumpul. Zhang Dahai berencana untuk membelikan wajan baru untuk semua anggota dapur tungku api.
Chen Qingrou ingin membeli pakaian baru dan Bai Xiaochun ingin membeli pil seumur hidup. Namun tiba-tiba angin berhembus kencang menarik Chen Qingrou ke atas langit. Menyatakan sebagai murid sekte luar Green Crest Pact, Zhang Dahai mengajak Bang Xiaochun berlari. Tetapi ia lebih dulu ditarik ke langit dan dinyatakan sebagai murid sekte luar Fragan Cloud Peak. Bai Xiaochun memeluk tiang, menolak menjadi murid sekte luar. Ia ingin kembali ke dapur tungku api. Namun kekuatan angin itu sangatlah besar sehingga dirinya tertarik dan dinyatakan sebagai murid sekte luar Violet Cauldron Peak. Di sana Li Qionghu menemui Bai Xiaochun dan dia berusaha menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman. Tetapi Li Qionghu ini tidak peduli. Lantas menyuruhnya untuk berkultivasi jika tidak ingin dikembalikan ke desanya. Setelah terjatuh dari pohon, seorang laki-laki muncul memperkenalkan dirinya sebagai Hao Yunfei yang datang atas perintah Peak Master Li untuk menjemput Bai Xiaochun. Ia menjelaskan Peak Master Li telah mempersiapkan seni kultivasi dan sumber daya Bai Xiaochun yang berada di dalam kantong penyimpanan. Setelah berganti pakaian, Hao Yunfei memberitahu saat ini Bai Xiaochun adalah murid resmi sekte luar sekaligus apoteker magang di Fragnan Cloud Peak yang merupakan ahli dalam memurnikan obat. Ia menceritakan tentang dua peak lainnya yaitu Green Crest Peak yang merupakan ahli pedang dan Violet Cauldron Peak yang mengandalkan teknik spiritual. Hao Yunfei mengajak Bai Xiaochun untuk mengunjungi pavilion kitab suci Fragnan Cloud Peak dan menjelaskan bahwa dia perlu mempelajari 10 jilid tentang tubuhan dasar dan binatang buas terlebih dulu untuk lulus ujian pada ke-10 tugu batu dan maju ke tahap berikutnya. Bai Xiaochun memperhatikan semua buku-buku yang ada di sana. Ia membantu beberapa murid yang datang untuk menemukan buku. Hao Yunfei hanya bisa melongo di tempat, mengetahui kemampuan mengingat Bai Xiaochun yang luar biasa itu. Beberapa saat kemudian, Bai Xiaochun mengambil sebuah buku yang ingin dipelajarinya dan meminta tetua pavilion kitab suci untuk mengecapnya. Keesokan harinya, Bai Xiaochun pergi ke hutan untuk belajar dan bertemu dengan Chen Fei. Ia berlari dari kejaran Chen Fei. Namun tanpa sadar masuk ke arena tempat di mana ujian ke-10 tugu batu diadakan. Bai Xiaochun bingung apa yang harus dilakukannya di sana. Sementara ia yakin Chen Fei pasti menunggunya di luar. Ia kemudian mendengar suara yang memintanya untuk menggambar lambang apotekernya. Setelah memikirkannya selama beberapa saat, Bai Xiaochun mengambil kuas dan menggambarkannya ke Tungku. Ia diminta mengumpulkan 10.000 tanaman yang telah dipecah menjadi bunga. Ada pula buah dan akar, batang, daun, serta komponen lain yang menjadi satu kesatuan dan meletakkannya di atas dupa kuali. Mengingat dirinya baru saja membaca buku itu, Bai Xiaochun yakin mampu menyelesaikannya. Beberapa saat kemudian, akhirnya tugu batu terbuka dan Bai Xiaochun keluar dari sana. Kemudian dikejutkan oleh Hao Xiaomei. Ia diberitahu bahwa Zhao Xingqi ini telah memasuki tugu batu tersebut untuk menantang ke-10 murid lain. Semua orang yang berkumpul untuk menyaksikan Zhao Xingqi terkejut saat tugu batu pertama memunculkan simbol kura-kura. 10座石碑，9杯榜首。听到石碑第一的神鼎之声，到榜首了，第一次奏响啦！这是 Mereka heboh dan menyebut seorang pemilik simbol kura-kura itu jelek, telah melampaui Zhao Xingqi. Hao Xiaomei menganggap simbol kura-kura itu sangat imut. Namun Bai Xiaochun pun menyetujuinya. Qian Mou kemudian datang untuk memberikan selamat kepada Zhao Xingqi. Namun gadis itu menolak menemuinya dan masuk kembali ke dalam tugu batu. Zhao Xingqi mencoba menyatukan semua tanaman itu sekali lagi dan berhasil memecahkannya hingga berjumlah 8.000. Namun saat keluar, tugu masih memunculkan lambang kura-kura.
Zhao Xingqi bertanya-tanya siapa pemilik lambang tersebut dan merasa kecewa dengan kemampuannya. Qian Mo yang telah mengetahui situasinya mencoba menghibur Zhao Xingqi dan meyakinkan gadis itu bahwa ada sesuatu yang salah pada Tugu Batu. Sementara itu, Hao Xiaomei mengomentari Zhao Xingqi yang masih tidak bisa melampaui skor pemilik lambang kura-kura meski telah mencoba 2 kali. Bao Xiaojun pun mengungkapkan sangat lelah jika harus mengeja hingga 9.000 tanaman. Hao Xiaomei terkejut dan bertanya apakah Bai Xiaojun mengetahui seseorang pemilik lambang kura-kura. Bai Xiaojun pun menepis hal tersebut dan beralasan dirinya hanya menebak. Berhari-hari kemudian, Zhao Xingqi terus mencoba memasuki tugu tersebut selama seminggu tanpa henti dan masih tidak dapat melampaui kura-kura. Identitas pemilik lambang kura-kura yang misterius itu pun menjadi topik panas oleh orang-orang di dalam sekte. Mereka menduga pemilik lambang itu adalah seseorang senior tua yang sangat berpengalaman. Sementara itu, beberapa orang lain yang menebaknya sebagai seorang gadis muda cantik. Bai Xiaojun yang mendengar semua orang membicarakan tentang lambang kura-kura miliknya itu, memikirkan suatu tempat di mana dirinya akan mengungkapkan hal tersebut. Ia kemudian terkejut saat mendengar Qian Mo mengumumkan akan memberikan hadiah kepada siapa saja yang dapat menangkap pemilik lambang kura-kura itu, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggoy. Hao Xiaomei yang baru saja datang menanyakan apa yang terjadi pada Bai Xiaojun. Seorang laki-laki mengatakan dirinya tidak akan mampu menang melawan pemilik lambang kura-kura itu, karena ia yakin orang itu juga memiliki kekuatan yang hebat. Qian Mo marah dan menghajar laki-laki itu. Ia menyatakan jika bukan karena pemilik lambang kura-kura, Zhao Xingqi pasti sudah menjadi nomor 1. Qian Mo tidak terima memikirkan Zhao Xingqi yang dipermalukan dan merasa terhina. Hao Xiaomei mengatakan tindakan Qiaomei itu sangat tidak masuk akal, serta mengajak semua orang untuk mendukung pemilik lambang kura-kura. Bai Xiaojun langsung menariknya ke hutan. Sebelum Qian Mo menyadari keberadaannya, Hao Xiaomei mengungkapkan kekagumannya kepada pemilik lambang kura-kura yang mampu mengalahkan Zhao Xingqi dengan cara adil. Ia ingin mendukung pemilik lambang kura-kura tersebut yang meraih posisi pertama di 10 tugu, serta memenangkan hadiah sekte. Bai Xiaojun tertarik dan menanyakan tentang hadiah yang dimaksudkan oleh Hao Xiaomei. Gadis itu menjelaskan murid yang mampu menempati posisi teratas di 10 tugu akan mendapatkan harta karun sekte. Keesokan harinya, saat Bai Xiaojun belajar, ia memikirkan rencana untuk menjauh dari Qian Mo dan tidak terlihat menonjol. Hao Xiaomei kemudian datang untuk mengunjunginya, tentunya untuk mengantarkan sebuah makanan. Ia memperhatikan meja yang dipenuhi oleh banyak buku. Ia bertanya, apakah Bai Xiaojun belajar dari pemilik lambang kura-kura. Bai Xiaojun langsung tersedak dan menerima air yang diulurkan oleh Hao Xiaomei. Gadis itu mengungkapkan, Bai Xiaojun pasti akan lebih hebat dari kakaknya dan bisa menjadi murid inti sekte lalu membangun fondasi. Bai Xiaojun pun mengatakan dirinya pernah mendengar bahwa membangun fondasi adalah sesuatu yang sangat sulit. Hao Xiaomei membenarkan, karena jika dia bisa menerobos ranah kondensasi ke ranah fondasi, hal itu akan membuatnya hidup hingga 100 tahun. Waktu terus berlalu dan Bai Xiaojun berhasil melampaui 9 tugu hanya dalam beberapa bulan. Pemilik lambang kura-kura dianggap memanipulasi skor Tugu Batu dan dicap sebagai penjahat yang dikirimkan untuk mengincar harta karun sekte. Pencarian besar-besaran pun diadakan oleh sekte untuk mengungkap identitas sang pemilik lambang tersebut. Di suatu malam, Bai Xiaojun mengendap-endap untuk memasuki tugu terakhir untuk menyelesaikan ujian. Setelah berhasil menyelesaikannya, ia menerima harta karun sekte dan menggunakan panci kura-kuranya untuk melarikan diri dari Qin Mao, serta seluruh pasukan aula penegakan hukum yang menjaga di depan Tugu Batu.
Bai Xiaochun pun berlari ke hutan dan bersembunyi saat melihat Tao Xiaomei dan Qin Mao yang berselisih. Li Qinghou kemudian datang membubarkan mereka. Saat Bai Xiaochun hendak pergi dari sana, ia terguling jatuh. Ia membuka harta karun sekte yang berisi pil seumur hidup. Tanpa sengaja ia menjatuhkannya. Seekor ayam pun muncul memakan pil tersebut dan berubah menjadi Phoenix. Bai Xiaochun menangis meratapi pil yang telah didapatkannya itu dengan susah payah menghilang begitu saja. Berbulan-bulan berlalu. Pemilik lambang kura-kura pun kini menjadi legenda misterius dan King Mao berhenti memburunya. Bai Xiaochun sendiri telah mendapatkan misi yang tidak mengancam nyawanya, yaitu dengan menanam bambu. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia kembali ke rumah untuk berkultivasi. Meski telah berhasil mencapai tingkat 4 kondensasi jiwa, Bai Xiaochun terus berlatih untuk melampauinya. Keesokan harinya, setelah terbangun dan merasa sangat kelaparan, Bai Xiaochun mencoba menemukan sesuatu untuk dimakan. Namun dirinya tidak mendapatkan apapun. Ia kesal begitu teringat dengan pil seumur hidupnya yang dimakan ayam, sehingga dirinya harus melanjutkan kultivasi demi mendapatkan keabadian. Bai Xiaochun pun bertekad mendatangi Gunung Xianyun untuk membalaskan dendam kepada ayam tersebut. Sungguh membagongkan. Di hari yang berbeda, Bai Xiaochun pergi ke kota dan melihat Zhao Xingqi yang meminta bantuan kepada semua orang untuk menangkap pencuri ayam roh milik gurunya. Ia akan memberikan liontin giok miliknya sebagai hadiah bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya. Untuk menyelamatkan dirinya, Bai Xiaochun pun menyatakan akan ikut membantu. Ia berniat memberi saran untuk menangkap pencuri tersebut. Namun seorang laki-laki telah tiba lebih dahulu menyampaikan hal yang dipikirkannya kepada Zhao Xingqi. Bai Xiaochun memikirkan hal lain dan menyampaikan pendapatnya. Ia berhasil mendapatkan perhatian Zhao Xingqi yang menyetujui rencana untuk membentuk tim penyergap pencuri. Zhao Xingqi kemudian memberinya pita dan menunjuk Bai Xiaochun sebagai kapten tim. Di malam harinya, Bai Xiaochun memanfaatkan posisinya untuk mencuri ayam. Saat ia menggunakan serangga tipuannya untuk menarik perhatian ayam dan menangkapnya, Bai Xiaochun pun panik begitu mendengar suara Zhao Xingqi di belakangnya. Ia memikirkan bahwa dirinya ini akan dikeluarkan dari sekte dan gagal mencapai keabadian hanya karena seekor ayam. Bai Xiaochun berniat mengakui kesalahannya. Namun ketika berbalik, ternyata Zhao Xingqi sedang memarahi dua laki-laki yang tertidur saat sedang berpatroli. Menyadari aksinya yang tidak diketahui, Bai Xiaochun pun berpura-pura bahwa dirinya diserang dan terluka oleh pencuri ayam yang berhasil melarikan diri. Ia berpura-pura merasa bersalah karena gagal menghentikan pencuri tersebut. Zhao Xingqi mengatakan Bai Xiaochun tidak bersalah karena dia satu-satunya yang bertugas dengan baik. Meski gagal, ia menghargai usaha Bai Xiaochun dan menganggapnya layak mendapatkan liontin gioknya. Malam-malam setelah itu, Bai Xiaochun menggiring anggota tim penyergapnya ke dalam hutan. Sementara dirinya diam-diam menangkap satu persatu ayam tersebut. Sepulang dari patroli, Bai Xiaochun memasak ayam-ayam yang telah ditangkapnya, serta melanjutkan berkultivasi. Ia mengubur tulang-tulang ayam sebagai pupuk di hutan bambu, serta berlatih di sana. Tiba-tiba, Li Qinghou menyerangnya dan menyebut Bai Xiaochun sebagai pencuri ayam roh yang menggemparkan semua orang. Bai Xiaochun menyangkal hal tersebut, namun Li Qinghou menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan tulang-tulang ayam yang ada di dalam tanah sebagai bukti. Bai Xiaochun mencoba meminta maaf,
Tetapi Li Qinghou menolak dan membuangnya ke lembah 1000 ular. Li叔，还是你最懂我。李叔，我没有，我不是，我冤枉啊！我怎么？ Bai Xiaochun berlarian tanpa henti dan berusaha melarikan diri dari ular-ular yang mengejarnya. Ia terus meminta maaf kepada Li Qinghou dan mengakui kesalahannya. Bai Xiaochun merengek kelaparan dan khawatir jika dirinya ini akan benar-benar mati di tempat itu. Ia memohon kepada Li Qinghou agar memberinya kesempatan untuk berubah. Saat Li Qinghou datang, ular-ular yang ada di sana pun seketika pergi. Ia bertanya bagaimana dirinya bisa mempercayai kata-kata dari seorang pencuri. Bai Xiaochun mengatakan ia akan menuruti apapun yang dikatakan Li Qinghou selama mengeluarkannya dari lembah itu. Li Qinghou meminta Bai Xiaochun untuk mengikuti pertarungan murid Xiao Bai di Din Xiayun Mountain, yang tentunya akan diadakan 2 bulan lagi. Ia harus menempati peringkat 5 teratas. Bai Xiaochun pun ragu dapat melakukannya. Namun ketika Li Qinghou mendatangkan ular-ular itu lagi, Bai Xiaochun langsung menyanggupinya. Di rumah, Bai Xiaochun memulai latihan untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Meski menyadari kemampuannya yang telah berkembang, ia masih tidak yakin mampu menempati 5 teratas pada kompetisi tersebut. Bai Xiaochun membaca buku untuk menemukan cara lain yang dapat digunakannya pada kompetisi dan tertarik dengan latihan angkat beban. Ia pergi ke halaman dan mencoba mengangkat sebuah kendi air besar. Bai Xiaochun berkonsentrasi dan mengerahkan kekuatannya. Namun ia kesal, berkali-kali mencoba kendi tersebut masih tidak bergerak dari tempatnya. Ia kembali membaca buku dan menemukan rahasia di balik teknik tersebut, yang adalah dengan memanipulasi sebuah aura. Bai Xiaochun mencoba mengalirkan auranya ke tangan sebagai pelindung dan membenamkannya ke dalam pasir panas. Namun tangannya malah terbakar. Masih tidak menyerah, Bai Xiaochun mencoba latihan angkat beban yang lain, yaitu teknik rahasia cengkeraman pengunci leher. Tetapi, sama seperti usaha sebelumnya, tidak ada hasil apapun yang terjadi. Menduga karena kinya sudah terlalu lemah, Bai Xiaochun melakukan pekerjaan untuk menebang bambu dan mendapatkan bayaran pil Qi. Ia meminum pil tersebut dan kembali melanjutkan latihan lagi. Berhari-hari berikutnya, Bai Xiaochun berhasil menggerakkan kendi air. Namun ia kehilangan kendali dan kendi tersebut pecah tepat di atasnya. Malamnya, Bai Xiaochun merenungkan semua latihan yang telah dilaluinya. Jika ia tidak bisa menempati peringkat 5 terbesar, Li Qinghou akan mengembalikannya ke lembah 1000 ular. Dirinya pun akan kehilangan kesempatan untuk berkultivasi keabadian. Paginya, Bai Xiaochun terbangun dan terkejut dengan keadaan rumahnya yang berantakan, serta atapnya pun bolong. Yang menduga pencuri telah datang saat dirinya tertidur. Namun Bai Xiaochun menepis hal tersebut, menyadari dirinya tidak punya apapun yang bisa ia curi. Ia kemudian teringat dengan kejadian samar-samar yang dianggapnya sebagai mimpi dan terkejut menyadari dirinya telah berhasil. Beberapa hari kemudian, Bai Xiaochun baru saja pulang setelah menyelesaikan pekerjaannya dan mendapatkan pil Qi serta jimat yang akan digunakannya pada kompetisi. Ia berniat pergi untuk mengumpulkan jiwa kehidupan. Namun tiba-tiba, Li Qinghou memanggilnya dan menarik Bai Xiaochun ke arena. Setibanya di sana, Bai Xiaochun berkenalan dengan seorang gadis bernama Du Lingfei yang juga menjadi salah satu peserta dari 12 murid di pertandingan. Feng Yan yang juga ada di sana terkejut saat melihat Bai Xiaochun ada di sana. Ia memikirkan bahwa Bai Xiaochun belum lama berhubungan sebagai murid sekte luar dan penasaran dengan kultivasinya. Setelah mengambil nomor undian, satu persatu peserta maju untuk bertanding. Bai Xiaochun merasa ngeri melihat pertandingan yang sangat sengit. Dan beruntung dirinya sudah membawa jimat pelindung.
Beberapa saat kemudian, giliran Bai Xiaochun yang mendapatkan nomor urut terakhir maju dipanggil ke arena. Ia berniat kabur, namun Li Qinghu menghadangnya. Bai Xiaochun beralasan dirinya hanya ingin ke kamar kecil dan bergegas menuju ke arena. Ketika pertandingan telah dimulai, lawan yang dihadapi Bai Xiaochun menerjangkan pedang, memutuskan tali-tali yang mengikat wajan sebagai pelindung tubuh Bai Xiaochun. Semua orang terkejut saat melihat awan yang dihadapi Bai Xiaochun terkapar terkena panci yang dilontarkannya, yang secara tidak sengaja menghalau pedang. Mereka protes menganggap kemenangan Bai Xiaochun ini tidak sah karena tidak menggunakan kemampuannya untuk bertarung. Tetua meminta Bai Xiaochun mengeluarkan semua perabotan masak yang dibawanya dan diperbolehkan melanjutkan ke atap selanjutnya. Saat satu persatu perkakas dapur yang disimpan Bai Xiaochun di dalam tubuhnya dikeluarkan, para peserta lain pun heran. Menganggapnya seperti toko kelontong yang berjalan. Setelahnya, Bai Xiaochun memikirkan tentang dirinya yang harus meraih posisi 5 teratas. Namun ketika mengambil undian, Bai Xiaochun langsung lemas mengetahui dirinya harus berhadapan dengan Feng Yan. Di arena, Feng Yan menyuruh Bai Xiaochun berbalik menghadapinya. Orang-orang menduga Bai Xiaochun sengaja membelakangi Feng Yan untuk melancarkan teknik rahasia. Mendengar hal tersebut, Bai Xiaochun memutuskan berpura-pura bertingkah santai untuk mengulur waktu sambil memikirkan strategi. Bai Xiaochun memikirkan apakah dirinya mampu mengalahkan Feng Yan. Ia membayangkan dirinya yang langsung kalah begitu berbalik menghadapinya. Bai Xiaochun yakin jika dirinya menyerang langsung dari depan, dirinya akan langsung meninggoy. Namun menyerang dari belakang juga tidak membuat situasinya menjadi lebih baik. Feng Yan memperhatikan tangan Bai Xiaochun yang gemetar dan mengetahui bocah itu hanya berpura-pura santai. Ia menerjangkan pedangnya. Bai Xiaochun pun malah memeluk kakinya. Feng Yan menyuruh Bai Xiaochun untuk menyingkir. Namun Bai Xiaochun menolak dan baru akan melepaskannya jika diizinkan untuk menyerang lebih dulu. Akhirnya, Feng Yan menyerah dan membiarkan Bai Xiaochun menunjukkan gerakannya lebih dulu. Namun 2 jam berlalu, Bai Xiaochun hanya berdiri dengan kuda-kuda tanpa melancarkan serangan apapun. Feng Yan memanggil Bai Xiaochun dan saat pedang kayunya terjatuh, ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyerang. Bai Xiaochun pun berlari sambil menghindari pedang Feng Yan dengan jimat pelindung. Ia panik begitu menyadari jimatnya telah habis dan buru-buru menggunakan kalung giok pelindung. Feng Yan menerjangkan serangan dan terpental ke belakang. Ia menyatakan tidak peduli sebanyak apapun benda yang digunakan Bai Xiaochun untuk melindungi diri, dirinya pasti akan mengalahkannya. Feng Yan menggunakan darah dari lukanya yang ia sapukan ke bilah pedang untuk mengaktifkan teknik roh darah. Bai Xiaochun melontarkan pedang kayunya dan ketika 2 serangan beradu, Feng Yan ambruk. Feng Yan tidak menyayangkan dirinya dikalahkan oleh seorang bocah. Su Meixiang yang menonton pertandingan tersebut pun memuji kemampuan Bai Xiaochun. Ia berkomentar, meski harta karun pemurnian roh tingkat 3 adalah senjata luar biasa, namun tangan Bai Xiaochun yang mengangkat beban dengan ringan sangatlah menakjubkan. Beberapa saat kemudian, tetua memberikan ucapan selamat kepada para peserta yang berhasil lolos di babak ketiga, yaitu Chen Zijing, Du Lingfei dan Bao Xiaochun. Orang-orang yang menonton pertandingan tersebut tidak habis pikir dengan Bai Xiaochun yang berhasil maju ke babak final tanpa melakukan apapun. Pada pertandingan berikutnya, Du Lingfei maju untuk bertarung dengan Chen Zijing. Mereka saling menerjang dan melancarkan serangan yang mengejutkan semua orang dengan kedahsyatan kekuatan keduanya. Du Lingfei melompati lantai arena yang berhamburan terkena serangan Chen Zijing.
Ia melesatkan pedangnya dan menyelinap di balik debu untuk mendekati Chen Zijing, serta berhasil membuatnya tidak berkutik. Tetua pun mengumumkan Du Lingfei sebagai pemenang pada pertandingan tersebut. Saat pertandingan terakhir, Bai Xiaochun berhadapan dengan Du Lingfei. Ia mengatakan dirinya akan langsung menyerah begitu naik ke arena. Du Lingfei menganggap pernyataan tersebut sebagai penghinaan dan mengancam akan mengejar Bai Xiaochun jika tidak bertanding dengannya. Saat hari menjelang sore, pertandingan keduanya pun dimulai. Du Lingfei maju lebih dulu, menerjangkan serangan dengan pedangnya. Bai Xiaochun terkejut saat pedang tersebut menghancurkan Leontin Giok dan menusuk dadanya. Bai Xiaochun ambruk dan semua orang pun langsung memasuki arena untuk memeriksa kondisinya. Namun ia ternyata hanya berpura-pura dan mencabut pedang dari armor 2 lapis yang dipakainya. Karena Du Lingfei pingsan kehabisan energi dan tidak dapat melanjutkan pertandingan, Tetua Zhou pun menyatakan Bai Xiaochun sebagai pemenang. Setelah Du Lingfei tersadar, ia tidak terima dengan kekalahannya dan meminta pertandingan ulang. Para penonton yang tidak ingin Du Lingfei kalah juga menuntut agar tetua membiarkan keduanya kembali bertanding. Li Qinghou mengingatkan kondisi dari Du Lingfei yang sudah sangat lemah dan bertanya apakah dia benar-benar ingin bertanding lagi. Du Lingfei tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menyatakan dirinya masih sanggup bertarung. Bai Xiaochun menyerahkan kemenangannya agar Du Lingfei ini tidak perlu memaksakan diri. Namun Du Lingfei menolak dan menantang Bai Xiaochun melakukan pertandingan tanaman herbal. Li Qinghou mengatakan dirinya lah yang akan memberikan pertanyaan, melempar sebuah biji ke arena yang berubah menjadi tanaman. Li Qinghou menjelaskan tanaman itu dicangkok dari beberapa tanaman roh dan salah satu di antara mereka dapat menebak dengan benar. Dan bagi salah satu di antara mereka yang dapat menebak dengan benar akan menjadi pemenang. Bai Xiaochun mempersilahkan Du Lingfei untuk menjawab lebih dulu. Beberapa orang yang menonton pertandingan pun tersebut berkomentar bahwa Bai Xiaochun bukan tandingan Du Lingfei, karena gadis itu termasuk ke dalam 10 besar di Tugu Batu. Namun memperhatikan Bai Xiaochun yang nampak polos, dirinya juga penasaran dengan pengetahuan bocah tersebut. Di arena, Du Lingfei yang telah menyelesaikan pengamatannya memberitahu bahwa tanaman roh itu terdiri dari 8 jenis tanaman cangkokan. Yang menyebutkan jenis dari ke-8 tanaman dan membuat orang-orang yang menonton terkesan dengan kecerdasannya. Li Qinghou meminta Bai Xiaochun untuk memberikan jawabannya. Bai Xiaochun pun menjelaskan, selain dari 8 jenis tanaman yang sudah disebutkan oleh Du Lingfei, dirinya juga menemukan 67 jenis tanaman roh yang lain. Ia mulai menyebutkan semua tanaman tersebut sambil menunjukkan dan membuat Tetua Zhou serta semua orang yang ada di sana terkejut. Dengan demikian, Bai Xiaochun pun dinyatakan sebagai pemenang dalam pertandingan murid Xiaobi. Keesokan harinya di rumah, Bai Xiaochun berkultivasi. Dan setelah selesai, ia merasakan Li Yuanxiang yang diberikan Du Lingfei benar-benar sangat berguna. Su Baichai kemudian datang. Ia berniat mengantarkan makanan dan meminta maaf. Bai Xiaochun pun tidak percaya dan memukulnya dengan sapu. Memperhatikan bahwa Su Baichai tidak berbohong, Bai Xiaochun menanyakan alasan mencarinya. Su Baichai menceritakan bahwa dirinya berhasil masuk sekte luar dan hanya ingin berterima kasih. Ia menuangkan minuman. Namun Bai Xiaochun menyuruhnya pergi jika tidak ada hal lain yang ingin dikatakannya. Su Baichai kemudian mengungkapkan tentang informasi yang didapatkannya dan meminta Bai Xiaochun berhati-hati pada orang yang ada di aula penegak hukum. Ia memberitahu bahwa Chen Fai sedang bersiap untuk menyerang Bai Xiaochun. Dan Feng Yan ini adalah sepupunya.
Bai Xiaochun meminum arak yang dituangkan Su Baichai dan keduanya pun meminum hingga larut malam. Su Baichai mengungkapkan kekagumannya atas apa yang dilakukan Bai Xiaochun belakangan ini dan menyarankannya untuk membentuk fondasi nadi, di mana dia hanya perlu mengkonsumsi pil pembentukan fondasi yang akan meningkatkan kehidupan hingga 100 tahun. Beberapa hari kemudian, berita tentang Bai Xiaochun pun yang berpartisipasi dalam ujian alkemis magang tersebar. Alkemis magang tersebar ke penjuru gerbang peri. Mereka membicarakan tentang Bai Xiaochun yang berhasil membuka 10 pot alkimia, 10 pot keberhasilan dan memurnikan pil kelas menengah. Hal itu membuat Bai Xiaochun menjadi terkenal. Dan banyak orang yang berdatangan ke rumahnya, tentunya untuk meminta bantuannya. Feng Yan dan Chen Fei mengamati dari kejauhan. Nampaknya mereka bersiap untuk melakukan sesuatu yang buruk untuk membalaskan dendam kepada Bai Xiaochun. Suatu hari, saat Hao Xiaomei berkunjung ke rumah Bai Xiaochun, Su Baichai tiba-tiba muncul dan memintanya segera pergi. Namun ketika mereka baru saja keluar dari rumah, sekelompok orang dari aula penegak hukum datang untuk mencari Bai Xiaochun. Di depan gerbang, Feng Yan dan Dung Lifei bertanya-tanya siapa satu orang terakhir yang dipilih oleh aula penegak hukum bersama mereka untuk menjalankan misi. Tidak lama kemudian, keduanya terkejut saat melihat Bai Xiaochun yang mendatangi mereka. Du Lingfei mengomentari armor tebal yang dipakai oleh Bai Xiaochun dan memberitahu bahwa mereka hanya turun gunung untuk mencari Hou Yufei yang menghilang. Bai Xiaochun memberitahu bahwa ia tetap harus menggunakannya untuk berjaga-jaga. Zhang Dai dan Cheng Qingro pun kemudian datang menyapa Bai Xiaochun. Zhang Dai melemparkan panci miliknya dan menyarankan Bai Xiaochun untuk membawanya. Namun panci tersebut berbelok dan menghantam kepala Feng Yan. Bai Xiaochun menolak karena dirinya tidak bisa membawa panci tersebut. Zhang Dai setuju begitu menyadari Bai Xiaochun yang masih terlalu kurus untuk membawa panci besarnya. Hou Xiaomei muncul memberikan makanan dan beberapa perbekalan untuk Bai Xiaochun. Ia mengungkapkan, Hou Yufei pasti hanya sedang bersenang-senang di luar hingga lupa kembali ke sekte. Hou Yufei mengungkapkan kekhawatirannya pada kakaknya. Bai Xiaochun berjanji dirinya pasti akan kembali membawa Yun Fei pulang. Setelah keluar dari hutan, ketiganya menyeberang dengan perahu. Du Lingfei merasa aneh memikirkan alasan aula penegak hukum yang memilih Bai Xiaochun ikut menjalankan misi tersebut mengingat dia masih baru. Bai Xiaochun mengingat kejadian 3 hari yang lalu, di mana beberapa orang dari aula penegak hukum mendatanginya dan mengatakan bahwa dirinya melanggar aturan karena masih kurang dalam menyelesaikan tugas menanam dan memelihara tanaman spiritual. Oleh sebab itulah, Bai Xiaochun dihukum untuk turun gunung melakukan misi sekte. Ia teringat dengan peringatan Su Baichai dan mendadak waspada karena harus menjalankan misi tersebut bersama dengan Feng Yan. Beberapa saat kemudian, setelah mendarat di pegunungan Luoxing, Bai Xiaochun menyarankan mereka untuk beristirahat serta melanjutkan perjalanan saat fajar. Ia memikirkan kemunculan hewan buas dan meminta Feng Yan menggunakan perahu terbang. Feng Yan mengatakan jika Bai Xiaochun memiliki batu spiritual yang cukup, ia tidak keberatan. Ia menjelaskan pegunungan Luoxing ini adalah wilayah perbatasan pengaruh sekte Lingxinya. Sedangkan area yang berada di sisi lain merupakan wilayah sekte iblis darah. Memikirkan tentang iblis dan mendengarkan suara hewan aneh, Bai Xiaochun pun seketika ketakutan. Du Lingfei mengatakan jika Bai Xiaochun takut, ia bisa pergi ke atas gunung dan menunggu mereka.
Bai Xiaochun menolak dan tetap akan bersama mereka. Saat Du Lingfei berpura-pura menjerit ketakutan, Bai Xiaochun langsung bersembunyi di balik pohon. Ia melihat bunga berwarna merah yang menghipnotis dan hampir memakannya. Jika tidak diselamatkan oleh Li Dongfei, Bai Xiaochun menjerit ketika menemukan seekor kelinci tewas dan memperhatikan hewan itu terbunuh karena benang beracun. Feng Yan khawatir jika itu adalah benang beracun dari kelelawar kepala 2. Mengerikan sekali cuy. Oke lah, kita lanjut dulu. Tiba-tiba sebuah pohon tumbang. Du Lingfei lagi-lagi menyelamatkan Bai Xiaochun. Keduanya bersembunyi di bawah pohon. Sementara Feng Yan di balik pohon, ketika sesosok makhluk raksasa muncul, Bai Xiaochun menangkap ular yang hampir menggigit Du Lingfei dan melepaskannya ketika makhluk raksasa tersebut berniat mengangkat pohon di mana keduanya bersembunyi. Setelah makhluk itu pergi, Feng Yan pun memberitahu bahwa makhluk tersebut adalah Behemoth. Ia khawatir jika Behemoth berkultivasi di ranah pembentukan fondasi, maka saat itu harus berhadapan dengan makhluk tersebut. Mereka pun pasti tidak akan selamat. Feng Yan yang masih memiliki niat buruk sengaja menempelkan sesuatu ke bahu Bai Xiaochun untuk memancing kelelawar kepala 2 datang. Saat hewan-hewan itu menyerbu, Feng Yan menyarankan mereka berpencar dan bertemu di luar hutan. Du Lingfei mengamati sekitar sana dan menemukan Bai Xiaochun yang sudah tidak ada lagi bersama mereka. Beberapa saat kemudian, Feng Yan yang telah berhasil keluar dari hutan menyatakan bahwa Bai Xiaochun ini tidak akan selamat dari kelelawar kepala 2. Du Lingfei kemudian datang, mengetahui sinyal asap yang diberikan oleh Feng Yan. Menyadari Bai Xiaochun yang masih belum datang, Du Lingfei mengajak Feng Yan untuk kembali ke dalam hutan mencarinya. Feng Yan berpura-pura merasa bersalah dan mengingatkan tentang betapa ganasnya hewan tersebut. Namun Du Lingfei mengungkapkan, sekalipun Bai Xiaochun tidak selamat, mereka harus membawa mayatnya kembali ke sekte. Sementara itu, di dalam hutan, Bai Xiaochun berdiri dari kejaran kelelawar kepala 2. Ia sampai di ujung tebing ketika hewan-hewan itu terbang ke arahnya. Keesokan paginya, Du Lingfei semakin khawatir menyadari Bai Xiaochun yang masih belum kembali. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara. Feng Yan terkejut saat melihat Bai Xiaochun yang berhasil selamat dari kejaran kelelawar kepala 2. Bai Xiaochun memperhatikan lingkaran hitam di mata Du Lingfei dan menduga gadis itu terjaga sepanjang malam karena mengkhawatirkannya. Ia memeluk Feng Yan dan memintanya untuk tidak meninggalkannya lagi. Bai Xiaochun menceritakan pertarungannya dengan kelelawar kepala 2 dan tentang harta yang ditemukannya. Ia memberitahu bahwa dirinya mengambil gigi kelelawar berkepala 2 bergaris ungu yang merupakan bahan langka untuk memurnikan pil membakar darah. Du Lingfei menyesal sudah mengkhawatirkan Bai Xiaochun yang berlebihan dan mengajaknya melanjutkan perjalanan. Namun, Bai Xiaochun membeku di tempat menunjuk ke sebuah mata raksasa yang berada tepat di atas mereka. Du Lingfei mendorong Bai Xiaochun dan saat tersadar setelah pingsan, Feng Yan memberitahu makhluk itu adalah binatang kuno yang memiliki tatapan dan dapat menghisap energi seseorang hingga tewas. Ketiganya kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari Hou Yunfei. Namun masih belum menemukannya. Du Lingfei protes karena teriakan Bai Xiaochun sangat pelan, hingga tidak akan ada orang lagi yang mendengarnya. Bai Xiaochun mengungkapkan ia tidak ingin teriak keras-keras karena takut monsternya akan datang.
Feng Yan pun kemudian menunjukkan kompas Lingxi-nya dan menerima sinyal giok dari Hou Yunfei dan bergegas pergi ke tempat tersebut. Setibanya di sana, mereka tidak menemukan siapapun dan hanya melihat sebuah pohon besar. Feng Yan menggunakan kekuatannya dan menemukan pesan yang ditinggalkan oleh Yunfei yang memberitahukan bahwa tentang giok khusus. Hou Yunfei ini mengatakan dirinya akan pergi ke gunung untuk memastikan giok itu. Setelah mendiskusikan tentang situasi itu, Bai Xiaochun berniat memberitahu sekte sebelum mereka membuat rencana. Namun Du Lingfei tidak ingin sekte khawatir dan mengajak Feng Yan bergerak. Bai Xiaochun menjelaskan bahwa dirinya melakukan hal itu demi keselamatan semua orang. Feng Yan mengingatkan bahwa mereka harus menyelesaikan misi tersebut dan kembali ke sekte keesokan harinya. Tidak punya pilihan lain, Bai Xiaochun pun terpaksa mengikuti keduanya mengunjungi rumah Luo Chen. Sesampainya di sana, ia mengomentari tentang suasana menyeramkan dan menjerit ketakutan saat pintu dibuka. Bai Xiaochun pun bersembunyi. Sementara Feng memperkenalkan dirinya sebagai murid luar sekte Lingxi dan ingin menanyakan beberapa hal. Penjaga gerbang Chen Ye mengundang mereka untuk masuk. Namun Bai Xiaochun yang menganggap tempat tersebut sangatlah mencurigakan dan menyarankan Feng Yan dan Lu Fei untuk tidak melakukannya. Feng Yan meyakinkan bahwa mereka akan aman berada di dalam. Bai Xiaochun mengeluarkan jimat pelindung dan terburu-buru menempelkan kertas tersebut ke tubuhnya. Setelah gerbang tertutup, Bai Xiaochun pun semakin gelisah dengan pohon yang terlihat aneh dan bergegas mengikuti Du Lingfei. Ia mencium aroma yang mengingatkannya pada makanan roh di dapur tungku api yang sedikit berbeda. Bai Xiaochun pun berbisik, memberitahu bahwa ada orang yang salah dengan tempat itu. Du Lingfei menyarankan Bai Xiaochun menunggunya di luar jika tidak berani masuk. Bai Xiaochun pun menolak dan menjerit saat bayangan merah tiba-tiba muncul menyerangnya. Ia memberitahu hal itu serta langkah-langkah kaki yang mendekat. Namun Feng Yan tidak percaya dan menganggap Bai Xiaochun ini terlalu ketakutan. Penjaga gerbang yang sebelumnya ada bersama mereka pun menghilang. Saat bayangan merah yang dilihat Bai Xiaochun sebelumnya muncul lebih banyak menghadang mereka. Du Lingfei memperingatkan mereka untuk tidak menabrak bayangan tersebut karena dapat mengacaukan kondisi mental seseorang. Feng Yan memberitahu kedatangan mereka hanya untuk menyelidiki seseorang yang hilang. Ia bertanya apakah murid dari sekte Lingxi ini pernah datang ke tempat itu. Chen Yue menolak menjawab, dan saat Feng Yan menyadari bahwa laki-laki itu memiliki niat yang buruk, ia langsung menerjangkan serangan. Bai Xiaochun berniat memberitahu hal itu kepada sekte. Namun begitu gioknya tidak berfungsi sama sekali. Mereka dikurung ke dalam formasi jahat khusus sekte aliran darah yang membuat ketiganya tidak bisa berkutik. Chen Yue mengatakan dirinya akan menjadikan mereka sebagai pengorbanan spiritual untuk keluarganya. Bai Xiaochun mengajak keduanya bergegas pergi dari tempat itu. Namun saat dirinya hampir mencapai pintu, bayangan merah kembali muncul dan menyerangnya. Sambil bertarung, Feng Yan memberitahu bahwa Chen Yue ini menggunakan kekuatan formasi iblis untuk menciptakan ilusi. Jika terjebak lagi, mereka tidak akan bisa keluar. Du Lingfei melemparkan pil peledak ke Chen Yue, dan saat asap ledakan menghilang, mereka tidak menemukan siapapun. Feng Yan menduga sosok itu adalah kemungkinan ilusi. Bai Xiaochun menerjangkan pukulan dan berlari ke arah pintu. Namun bayangan merah itu mencekiknya dan membuat Bai Xiaochun auto kesal. Ia melancarkan serangan lagi, dan Bai Xiaochun menyadari bahwa bayangan merah itu adalah ilusi. Saat dirinya berniat melarikan diri dari tempat itu,
Ia melihat Du Lingfei yang menarik keluar Hou Yunfei yang dikurung di dalam pohon iblis. Bai Xiongchun pun mengurungkan niatnya untuk mendatangi mereka. Tak lama kemudian, Hou Yunfei tersadar dan menyuruh ketiganya untuk segera melarikan diri. Ia menjelaskan bahwa keluarga Luo Chen telah membelot ke sekte aliran darah. Sambil membawa Hou Yunfei, Du Lingfei melompati akar-akar yang berusaha menjerat mereka dan berhasil keluar melalui celah formasi. Sementara itu, Feng Yan sengaja mendorong Bai Xiaochan agar terjerat akar, sehingga dirinya bisa membalaskan dendamnya. Namun ketika dirinya gagal melompat dan juga terjerat akar, Bai Xiaochan telah berhasil meloloskan diri. Ia melempar pil peledak sebagai upaya terakhirnya untuk menghabisi Bai Xiaochan. Ketika akar membenamkannya semakin dalam, Bai Xiaochan berhasil selamat dari ledakan itu. Ia menyadari niat buruk dari Feng Yan. Kemudian ia pun menyusul Du Lingfei dan mengarang cerita serta berpura-pura merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Feng Yan. Bai Xiaochan mencoba menggunakan batu gioknya untuk mengirim pesan kepada sekte, namun masih tidak berhasil. Hou Yunfei pun mengatakan keluarga Luo Chen tidak akan membiarkan mereka meninggalkan pegunungan Luoxing hidup-hidup. Du Lingfei merasa putus asa karena merenungkan kultivasi tingkat 7 yang dimiliki Feng Yan bahkan tidak bisa membuat pria itu keluar dari formasi iblis. Bai Xiaochan memperhatikan Du Lingfei yang menangis. Namun gadis itu menyangkal hal tersebut dan buru-buru mengusap air matanya. Du Lingfei bertanya apakah Bai Xiaochan takut dengan kematian. Bai Xiaochan membenarkan dan mengungkapkan, semakin dirinya takut, semakin dirinya ingin kabur dan bertahan. Du Lingfei pun mengakui bahwa dirinya juga takut. Tetapi ia tidak bisa hanya diam duduk menunggu kematian untuk datang. Ia yakin bahwa mereka bertiga pasti akan kembali ke sekte bersama. Namun tiba-tiba, Chen Yue datang menyerang mereka. Du Lingfei meminta Bai Xiaochan bergegas pergi untuk memberitahu sekte. Sementara dirinya ini akan menghadapi Chen Yue. Dan film pun usai sampai di sini cuy. Setelah menonton Donghua ini sampai episodenya selesai, apakah ceritanya seru dan bikin geleng-geleng sekaligus ngakak sendiri sama kelakuan Bai Xiaochan ini? Kalau kalian penasaran sama kelanjutan episodenya, silahkan saja stay tune di channel ini karena Mimin pengen banget ngelanjutin Donghua yang satu ini cuy. By the way, segini dulu aja pembahasannya cuy, karena Mimin udah mulai serak nih. Maka dari itu, Mimin minta doanya dan supportnya untuk selalu like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian video kali ini. Karena beneran seru parah cuy. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya, tentunya bersama Mang OP hanya di channel ABP yang bakal menghibur kalian semua setiap harinya, wahai manusia yang berjiwa mulia. Oke lah, sampai ketemu di lain waktu. See you in the next video and bye-bye.